Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 akan melakukan presentasi yang berjudul tentang analisis sentimen dan persepsi publik terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi di media sosial. Saya sendiri Muhammad Alfarel Dafarehan bersama saya. Saya Muhammad Fadli. Saya Muhammad Fadli. Saya Vito Purdana. Saya Pindro Kaviana Hidayat. Ya. Oke, lanjut. Next. Oh iya. Sini ada daftar isi, yaitu ada 6 yang akan kita bahas. Yang pertama adalah latar belakang, pengenalan data, tujuan penelitian, DA, rekomendasi, dan juga kesimpulan. Oke, next. Nah, kita lanjut ke latar belakang. Jadi media sosial menjadi ruang utama masyarakat dalam menyampaikan opini terhadap isu publik. Salah satunya tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Melalui penelitian ini akan dilakukan analisis sentimen terhadap unggahan terkait isu ijazah Presiden Jokowi di media sosial, guna mengetahui kecenderungan opini publik dan memberikan gambaran umum mengenai persepsi masyarakat di era digital, guys. Oke, langsung saja pengenalan data. Pada bagian ini akan diperlihatkan dataset yang digunakan untuk analisis sentimen dan persepsi publik terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi di media sosial. Oke, lanjut. Di sini ada dataset ya, tabel dataset yang sudah dicari oleh tim kami. Dataset ini menunjukkan ada 5.780 data tweet yang diperoleh melalui layanan Twitter API.com dengan menggunakan kata kunci seperti ijazah Jokowi atau ijazah palsu Jokowi. Maka muncullah dataset berikut ini. Oke, lanjut. Ya, lanjut. Di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini pada bagian ini akan diperlihatkan tujuan dari analisis sentimen dan persepsi publik terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi di media sosial. Nah, jadi ada 3. Udah mic belum? Udah. Belum. Oke. Jadi ada 3 tujuan penelitiannya, yaitu yang pertama menganalisis sentimen masyarakat terhadap Presiden Jokowi dalam konteks tuduhan ini. Lalu yang kedua, mengidentifikasi narasi utama yang berkembang di media sosial terkait isu ijazah palsu Presiden Joko Widodo. Oke. Lalu yang terakhir ada mengamati bagaimana respon publik terhadap klarifikasi dari pihak Kementerian UGM atau lembaga hukum. Guys. ADA. Pada bagian ini akan diperlihatkan hasil dari analisis sentimen dan persepsi publik terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi di media sosial. Nah, di sini ada hasil dari analisis sentimen, yaitu tanggapan masyarakat Indonesia tentang isu ijazah mantan Presiden Jokowi didominasi sarkasme tentang topik terkait, sehingga sentimen negatif lebih banyak dibandingkan dengan sentimen lainnya. Bisa kita lihat di sini ada 1.200 sentimen positif dan 2.817 sentimen negatif, sisanya sentimen netral dari 2.500 sentimental. Oke, lanjut. Word cloud sentimen positif. Kata-kata seperti sigap, tuntas, asli, percaya, dan profesional mencerminkan apresiasi publik terhadap respon cepat dan profesional aparat dalam menangani isu ini. Publik menegaskan kepercayaan pada keaslian dokumen, kredibilitas presiden, serta memuji transparansi dan kinerja institusi terkait. Nah, lalu di sini ada word cloud sentimen negatif. Kata-kata yang mendominasi di sini menunjukkan bahwa kritik publik terpusat pada Presiden Jokowi dengan sorotan pada keaslian ijazah, dugaan pemalsuan, dan keterlibatan UGM. Percakapan juga diwarnai tuntutan hukum, narasi politis, serta emosi seperti kekecewaan dan kemarahan dengan Roy Suryo sebagai tokoh yang sering disebut. Mantan Presiden, polisi, Jokowi tipu-tipu, tuduh itu. Netral nih. Oke, langsung saja. Word cloud sentimen netral.
Word cloud sentimen netral menunjukkan bahwa diskusi publik berfokus pada tokoh Presiden Jokowi dan lembaga resmi seperti Polri dan Barreskrim dengan penyebutan yang objektif dan tidak emosional. Percakapan menekan fakta, proses hukum, serta klarifikasi dokumen tanpa menyimpulkan atau menyerang. Terkait Presiden Jokowi. Oke, setelah ketiga word cloud sentimen tersebut, lalu di sini ada grafik sentimen terhadap is reply. Yaitu yang pertama, tweet balasan didominasi negatif, menunjukkan perdebatan aktif dalam respon. Lalu yang kedua, kemudian banyak yang bersifat netral, menyampaikan informasi tanpa emosi. Dan yang paling sedikit yaitu sentimen positif, menandakan opini publik lebih condong netral atau negatif terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Oke. Next. Grafik hasil tren jumlah tweet per hari. Di sini ada grafiknya di atas percakapan publik terkait isu ijazah Presiden Jokowi menunjukkan peningkatan signifikan pada 22 Mei 2025 bertepatan dengan klarifikasi resmi dari Barreskrim. Secara umum, aktivitas diskusi di media sosial cenderung stabil dengan lonjakan volume percakapan di akhir Mei. Oke, lalu di sini ada analisis tweet dengan like count terbanyak. Oke, di paling atas tuh like count terbaik tuh jujur tidak tertarik mengikuti kasus dengan ijazah. Lalu yang kedua ada masa-masa berat UGM, kasus ijazah Jokowi sebesar 17.000 deh. Oke, jadi tweet terpopuler terkait isu ini bernada skeptis dan sinis dan mencerminkan kejenuhan publik, reputasi UGM dan potensi konsekuensi hukum atas isu ijazah Jokowi. Insight, kunci untuk strategi komunikasi dan pemahaman publik. Yang kedua, intervensi naratif sangat efektif. Viralitas tidak selalu berarti dukungan atau penolakan. Institusi yang tanggap mampu memulihkan kepercayaan. Dan yang terakhir, Presiden tetap mendapat dukungan dari kelompok tertentu. Oke, lanjut ke tahap terakhir yaitu rekomendasi dan kesimpulan. Pada bagian ini akan diberikan rekomendasi dan kesimpulan dari analisis sentimen dan persepsi publik terhadap isu ijazah palsu Presiden Jokowi di media sosial. Di sini ada rekomendasi. Yang pertama, mengembangkan strategi komunikasi publik yang responsif dan berbasis empati. Yang kedua, ada optimalisasi intervensi naratif yang strategis dan terencana. Yang ketiga, ada meningkatkan literasi digital dan kemampuan verifikasi informasi publik. Yang keempat, ada penguatan profesionalisme dan transparansi institusi pemerintahan. Dan yang terakhir, menjaga dan memanfaatkan dukungan sosial dalam strategi komunikasi. Oke, di sini ada note. Pada 22 Mei, setelah Barreskrim menyatakan ijazah Presiden Jokowi asli dan menghentikan penyelidikan atau antar news, sentimen negatif justru melonjak. Klarifikasi resmi ini banyak ditanggapi dengan keraguan, sindiran, dan tudingan manipulasi. Ini menunjukkan rendahnya kepercayaan publik terhadap proses hukum dan lembaga negara. Jadi gitu guys. Kesimpulan dari ijazah ini adalah Presiden Jokowi di media sosial didominasi sentimen negatif, terutama dibalaskan tweet dengan kritik emosional terhadap kasihan ijazah dan institusi terkait. Sentimen netral muncul lewat diskusi faktual soal hukum, sementara sentimen positif paling sedikit, menandakan opini publik lebih condong netral negatif isu ijazah palsu Presiden Jokowi. Sementara lonjakan positif menjelang akhir Mei 2025 dipicu klarifikasi resmi Polri yang mendorong apresiasi publik terhadap lembaga hukum. Paham. Oke, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.